Aktivitas perkantoran sejumlah gedung di Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih terpantau berjalan, termasuk gedung E yang pernah dikabarkan dikosongkan Kamis pagi, terlihat adanya aktivitas di sana. Total ada 6 bangunan gedung di Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seluruhnya terlihat melakukan ataupun terlihat adanya aktivitas, termasuk di gedung E. Ada 4 divisi di gedung berlantai 19 ini, masing-masing divisi Badan Peneliti dan Pengembangan Balitbang, Vokasi, Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah, serta Divisi Kebudayaan. Protokol kesehatan diterapkan di seluruh kawasan perkantoran di wilayah ini. Karyawan dan tamu wajib menggunakan masker, lalu diperiksa suhu tubuhnya termasuk membasuh tangan dengan hand sanitizer. Koresponden CNN Indonesia, Teddy Jauhari, saat ini berada di kantor Kemendikbud. Teddy, selamat siang. Tadi informasi awal disampaikan seperti apa aktivitas hingga siang hari ini di sekitar Kompleks Kemendikbud? Selamat siang Elvira. Kalau saya perhatikan sejak pagi tadi saya datang ke gedung perkantoran di Kompleks Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di kawasan Senayan, Jakarta Selatan ini, saya melihat bahwa aktivitas di sini ini sudah masih terlihat ada. Memang dari beberapa orang yang saya tanya tidak sama atau tidak seperti pada masa-masa sebelum wabah pandemi corona ini terjadi, terutama sejak saat PSBB dan PSBB transisi ini ada penerapan protokol kesehatan yang diterapkan di lingkungan kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan pagi tadi saya lihat sudah ada aktivitas yang dilakukan, baik ada pengunjung, kemudian karyawan juga melakukan aktivitas kerjanya. Dan saat ini saya contohnya berada di depan gedung E yang tidak jauh dari gedung C, di mana di gedung E sendiri ini ada 19 lantai, ada 4 divisi yang ada di gedung E ini, masing-masing divisi Balitbang, kemudian ada divisi Vokasi, Kebudayaan, dan juga PAUD dan Dikdasmen. Nah, Mas, tadi saya coba bertanya dengan beberapa orang di dalam gedung ini ya, yang menyebut bahwa mereka memang diterapkan protokol kesehatan dan ada jadwal piket yang dilakukan. Artinya mereka yang bertugas ini adalah yang telah melakukan verifikasi kesehatan dan mereka dinyatakan benar-benar sehat dan merekalah yang bisa bertugas untuk melaksanakan jadwal piketnya. Sementara di gedung C yang juga tidak jauh dari sini, tadi saya melihat bahwa pelayanan terpadu di gedung C masih tidak memberikan layanan atau masih tutup hari ini sejak pertengahan Maret lalu. Tadi ketika saya tanya kapan akan mulai aktivitasnya, disebutkan oleh petugas di sana ini belum ada informasi lanjutan kapan akan pelayanan terpadu di gedung C di Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini akan mulai memberikan pelayanannya. Nah, ini kita juga tahu Elvira bahwa beberapa hari lalu ada informasi bahwa setelah melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, ada beberapa karyawan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdeteksi terinfeksi virus corona namun tanpa gejala. Saya mencoba mengkonfirmasi ke beberapa pihak dan saya mendapat jawaban tadi dari Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ainun Naim yang menjawab pertanyaan saya melalui aplikasi WhatsApp yang menyebut betul memang ada beberapa karyawan yang setelah dicek kesehatannya melalui rapid test kemudian dilanjutkan dengan tes PCR atau yang kita kenal dengan tes swab, memang ada mereka diantaranya diketahui terinfeksi virus corona namun tanpa gejala, dan saat ini mereka yang diduga terinfeksi virus corona sedang dalam masa proses karantina, dan juga mereka pihak Kementerian Pendidikan Kebudayaan di lingkungan kerjanya ini menerapkan protokol kesehatan ketat di mana dilakukan disinfeksi, kemudian juga ada sterilisasi di seluruh unit kerja di kawasan ini. Elvira. Sempat simpang siur begitu, ada yang mengatakan jumlahnya 14 orang, ada yang mengatakan 15 orang. Apakah ada keterangan terbaru berapa jumlah resmi pegawai Kemendikbud yang terinfeksi COVID-19, Teddy? Memang beredar kabar Elvira ada sekitar 15-an orang karyawan dari
Kemendikbud yang setelah diperiksa kesehatannya terpapar atau terinfeksi virus corona. Namun jumlah ini tidak secara detail atau eksplisit dijelaskan oleh pihak Kemendikbud, baik pihak tadi saya menghubungi Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Elvi Mulyani, juga tidak menjelaskan secara eksplisit, termasuk Sekjen Kemendikbud Ainun Naim juga tidak menjelaskan rinci yang menyebutkan bahwa penyampaian atau rilis berapa jumlah pasti dari karyawan Kemendikbud yang terkonfirmasi terinfeksi virus corona ini bukan hak dari mereka untuk menyampaikannya ke publik, tapi melainkan wewenang dari tim gugus tugas nasional percepatan penanganan COVID-19. Tadi saya sempat dijawab juga oleh Kepala Biro Kerjasama dan Humas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Elvi Mulyani, yang menyebutkan bahwa sejak adanya informasi karyawan dari Kemendikbud yang terpapar virus corona, ini ada surat edaran dari Sekjen Kemendikbud Ainun Naim, yang mana ada beberapa poin yang harus dilaksanakan terkait surat edaran yang bernomor 20 tahun 2020 ini. Isi surat edarannya antara lain bahwa menyebutkan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud secara berkala ini harus melakukan sterilisasi dan disinfeksi, juga menetapkan protokol kesehatan yang ketat, dan walaupun begitu mereka juga dihimbau tetap memberikan pelayanan dengan berbagai mekanisme yang ada. Misalkan tadi saya juga mendapat informasi bahwa beberapa unit pelayanan yang ada di sini semaksimal mungkin akan memberikan layanan secara online, tidak lagi bertatap muka langsung. Tadi memang saya menjumpai ada tamu yang datang ke sini yang akhirnya hanya bisa menitipkan dokumennya dan tidak bisa bertatap muka langsung, dan diarahkan untuk melakukan urusannya melalui daring ataupun secara online. Dan tadi juga disampaikan oleh Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbud maksud saya, Elvi Mulyani, yang menyebutkan bahwa mereka menegaskan bahwa tidak ada lockdown di wilayah kerja dari Kemendikbud. Itu yang mereka garis bawahi, termasuk isi dari surat edaran Sekjen Kemendikbud yang menyebut yang ada hanyalah pembatasan kerja dari para karyawan, baik petugas keamanan dan juga petugas piket yang berjaga. Ini dimaksudkan mereka memprioritaskan kesehatan dan keamanan seluruh karyawannya yang juga dicek melalui pemeriksaan berkala. Secara umum, pegawai disebutkan ketika saya bertanya bagaimana dengan kondisi mereka yang setelah dinyatakan positif terpapar virus corona walaupun tanpa gejala, disampaikan melalui aplikasi pesan WhatsApp yang menyebut bahwa secara umum seluruh kondisi mereka dalam keadaan baik. Tapi sekali lagi mereka tidak memberi penjelasan rinci apakah betul jumlahnya ada sebanyak 15 orang atau kurang atau bahkan lebih. Mereka menyatakan bahwa informasi mengenai jumlah pasti dari karyawan Kemendikbud yang terpapar virus corona ini akan disampaikan atau dikonfirmasi kepada pihak gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Elvira. Baik, semoga penanganannya cepat tanggap gitu ya. Terima kasih untuk informasi Anda siang ini langsung dari Kompleks Kemendikbud, Teddy Zuhari.